Halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia. Dan pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan privilege ya. Privilege untuk ngobrol dengan salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital. Sudah ada Aulia di sini gitu ya. Halo Aulia, apa kabar? Halo Ibu, alhamdulillah saya kabar baik. Saya boleh ikut nyapa Boleh, teman-teman boleh, soulmate? boleh banget. Halo soulmate, good day mates. Nah, mantap. Tapi Aulia sebelum kita ngobrol, mungkin Aulia perkenalan dulu ya. Oh ya, Memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. oke. Halo teman-teman soulmate, perkenalkan nama saya Aulia Febrianti dari program studi S1 Bisnis Digital. Oke, dan hari ini kita mau ngobrol tentang apa ya, Aulia? Oke, alhamdulillah ya Bu, hari ini saya senang banget bisa bergabung pada podcast kali Mhm, ini. Kita mau bahas mengenai Miniso ya. Miniso, oke. Jadi kita mau bahas tentang perilaku konsumennya Miniso, Iya gitu ya. betul. Oke, Aulia. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu tentang perilaku konsumen yang ada di Indonesia ya, perilaku konsumen Miniso yang ada di Indonesia, begitu ya? Iya benar sekali Bu, Kak. Mungkin bahasan kita ini bakal dimulai dari dalamnya dulu ya, Miniso ini, latar belakangnya Miniso dulu ya, Bu, ya, Oke. untuk, mengetahui konsep mereka ini dalam perilaku konsumennya, seperti itu ya, Bu, ya. Oke, mungkin jawaban ini juga nanti bakal, menjawab pertanyaan, mengenai isu-isu Miniso ya, Bu, ya, isu Miniso mengenai dirinya yang Mhm. membranding produknya ini sebagai produk dari Jepang. Jepang, Padahal iya, sebenarnya dia adalah produk buatan Cina. buatan Cina, tapi diklaimnya sebagai produk buatan dari Jepang, oke. Iya, Nah, saya kebetulan juga pernah mendengar pemberitaan terkait hal tersebut ya, Aulia. Jadi benar Miniso sebenarnya merupakan brand retail asal Cina, kemudian sudah ada sejak tahun 2013 di Guangzhou, Tiongkok, dan didirikan oleh seorang desainer Jepang yang bernama Junya Miyake dan konglomerat Tiongkok yang bernama Yegofu gitu ya. Ini mohon maaf nih kalau saya salah dalam menyebutkan namanya. Nah, kemudian mereka memiliki visi untuk menyediakan produk yang berkualitas dengan desain ala Jepang yang simple namun tetap dengan harga yang terjangkau gitu ya. Dan ternyata konsep ini mampu menarik perhatian berbagai konsumen dari berbagai negara termasuk konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. iya, jadi kesuksesan Miniso ini nggak hanya didasarkan pada, desain Jepang yang menarik, tetapi juga pada, harga yang terjangkau ya, Bu, Iya, ya. betul Nah, betul. menurut Bu Ika bagaimana kombinasi ini, mempengaruhi perilaku konsumen yang ada di Indonesia? Soalnya saya pernah baca di salah satu berita, menurut riset itu ada sekitar 60% penduduk Indonesia ini lebih memilih membeli produk buatan asing daripada produk lokal. Oke, jadi kalau menurut pandangan saya kombinasi tadi ya, antara produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau itu merupakan salah satu poin penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen di Indonesia gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui konsumen di Indonesia itu cenderung mencari produk yang tidak hanya estetik aja, tapi juga ramah di kantong gitu ya Aulia ya. Iya, betul, Aulia Ibu. pasti sepakat sama saya ya? Saya sepakat banget, Ibu. Jadi percuma kalau misalnya produknya lucu tapi mahal, ya Iya, enggak? Tapi kalau betul. produknya udah estetik, bagus, menarik secara Harganya visual, murah. harganya murah, nah itu pastinya memberikan daya tarik yang luar biasa untuk kita para konsumen yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa dapat produk yang tadi ya, lucu, estetik, tapi dengan harga yang masih Murah, terjangkau. iya. Baik, selanjutnya coba kita selami lebih dalam mengenai cara Miniso ini berinteraksi dengan konsumennya ya, Bu. Ya. Berkaitan dengan perilaku konsumen, apakah ada aspek tertentu dari Miniso yang menarik perhatian dari Bu Ika? Oke, mungkin aspek yang bisa kita highlight adalah cara Miniso dalam membangun hubungan dengan konsumennya, melalui berbagai strategi marketing dan juga branding gitu ya. Meskipun sebelumnya sempat ada kontroversi tadi ya, seperti yang kita sudah bahas, ini produk dari Jepang atau dari Cina gitu ya. Tapi akhirnya dia bisa menghasilkan citra produk yang erat dengan produk Jepang ya. Iya, Justru betul. dengan produk Jepang, desain minimalis, kemudian warna-warna yang soft, pastel gitu ya, pasti cewek-cewek pada suka gitu ya. Dan kolaborasi dengan seniman terkenal, sehingga menjadi Miniso ini menarik perhatian konsumen-konsumen yang ada di Indonesia, terutama untuk cewek-cewek gitu ya, Betul, Aulia. Ibu. Nah, berbicara mengenai kontroversi Miniso, menurut Ibu bagaimana Miniso ini sebagai produk Jepang padahal aslinya produk Cina dapat mempengaruhi perilaku konsumen? Apakah konsumen ini memberikan perhatian khusus gitu ya terkait hal ini berhubung sampai saat ini masih banyak yang mengira bahwa Miniso ini adalah produk buatan Jepang. Ya, walaupun ada kontroversi itu, tapi yang saya lihat semakin ke sini konsumen tuh tidak terlalu mempermasalahkan ya.
ini produk dari Jepang atau dari Cina gitu ya. Sebab, rata-rata konsumen sekarang tuh lebih fokus pada tadi ya, kualitas, kemudian desain produk yang ditawarkan, sama harga Mhm. gitu ya. Jadi selama Miniso bisa menjaga kredibilitas tersebut dan bisa memberikan nilai tambah, saya rasa nggak ada masalah dia mau berasal dari Jepang atau dari Korea, dari Cina nggak ada Iya. masalah gitu ya. Oke, benar sekali ya Bu, saya juga berpikir hal yang sama padahal Miniso ini sebenarnya nggak perlu membranding produk ini sebagai produk dari Jepang gitu ya, karena Ya, dari segi harga, kualitas, Miniso ini sudah menawarkan yang terbaik. Oh iya Bu, betul. berhubung kita lagi ngomongin soal Miniso dan saya tiba-tiba ini keinget suatu hal yang menarik, saya mau sekalian cerita ke teman-teman soulmate juga. Jadi beberapa waktu lalu saya, dan teman-teman sempat, riset ke toko Miniso di cabang Ion Mall Tanjung Barat. Waktu itu kami melakukan observasi terkait perilaku konsumen yang datang ke Mhm. Miniso, kebetulan waktu itu kita datang di hari libur. Oke. Kenapa datangnya di hari libur justru, Aulia? Kebetulan, karena lagi senggang ya Bu, selain itu kan hari libur juga Mhm. biasanya rame ya, rame Ya lebih pengunjung rame ya? heeh, Mhm. jadi kita putusin datang pas weekend dan ternyata emang bener lagi rame banget Lagi rame Miniso. banget, oke. Dan kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kira-kira Aulia mau cerita nggak hasil observasi atau hasil wawancara yang sudah Aulia dapatkan bersama teman-teman di Miniso kira-kira apa aja? Boleh dibagi nggak ke para soulmate? Boleh. Oke sih Bu, ini yang, menarik perhatian kalau perilaku konsumen yang masuk ke toko Miniso ini beragam ya. Oke, Kalau yang dari kami amati, konsumen pria ini cenderung lebih, cepat cepet ya belanjanya. belanjanya. Dia udah tahu apa yang mau dibeli, Iya, setelah mencari ke kasir, melakukan iya, keputusan oke, pembelian, habis itu meninggalkan store-nya gitu, langsung oke. cepet. Ya biasanya memang konsumen pria rata-rata seperti itu ya. Beda sama kita cewek-cewek ya Iya. nggak? Kita cewek-cewek belum tentu beli tapi udah foto-foto dulu Iya aja. bener. Dan jadi kalau konsumen pria itu cenderung lebih fokus, kemudian efisien dalam berbelanja. Jadi kayak tadi yang Aulia sampaikan, mereka sebelum masuk toko biasanya udah tahu mau beli apa. Jadi pas masuk toko langsung fokus ke tujuannya, ambil barang yang memang pengen dibeli dari awal gitu ya. Iya Berbeda betul. dengan kita para konsumen wanita. Nah, Aulia bisa jelasin nggak kalau konsumen wanita itu seperti apa? Seperti yang tadi udah Ibu jelasin ya, Iya. wanita ini cenderung lebih selektif, lebih Mhm. detail gitu ya. Mereka tuh Ya, rela, menghabiskan waktu buat berjam-jam cuma buat compare ya. cuma buat Oke. kelilingin toko, buat Mhm. lihat atau Mhm. nyoba tester-tester produk gitu ya Mhm. sebelum mereka ini melakukan keputusan pembelian. Jadi Iya. nggak sedikit juga yang bawa, tas belanja cukup Mhm besar mhm karena mhm. emang mereka udah tahu produk yang mau dibeli itu tuh apa. Ya. Selain itu biasanya walaupun sudah tahu mau beli produk apa, sampai ke sana, sampai ke tokonya itu pasti ada aja barang yang mungkin nggak terencana buat Iya dibeli iya ya iya, biasanya. karena cuci mata ya, Bu. Cuci mata. Jadi dari hasil nyobain tester, Iya, yang awalnya nggak berniat buat belanja si produk tersebut akhirnya beli kebeli, gitu ya. heeh. Oke, menarik sekali perbedaan perilaku berbelanja antara konsumen pria dan konsumen wanita di Miniso gitu ya. Ini bisa menjadi insight yang lain nih buat para soulmate. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak Aulia yang menarik perhatian Aulia yang bisa menjadi hasil observasi dan wawancara yang sudah Aulia lakukan bersama teman-teman? Ada satu lagi sih Bu, hal Mhm. yang menarik. Jadi kami itu melihat banyak, konsumen yang datangnya ini, bareng ya sama teman-temannya gitu loh. Selain Oke, untuk berbelanja, alasan mereka datang ke Miniso itu cuman mau hangout, hangout cuci ya? mata ya, Oke, jalan-jalan. Jadi saya dan teman-teman waktu itu sempat lihat konsumen yang, datang itu hanya untuk window shopping atau sekedar foto-foto aja. oke. Jadi ternyata nggak cuma sekedar jadi tempat untuk berbelanja, tapi juga bisa menjadi tempat untuk hangout bersama dengan teman-teman, ya. Oke, sekarang menurut Aulia dan mungkin teman-teman soulmate juga bisa memberikan pendapat kalian ya di kolom komentar. Apakah tren mempromosikan suatu produk ke teman atau kerabat bisa mempengaruhi keputusan pembelian kalian nih sebagai konsumen? Kira-kira kalau beli apa-apa terpengaruh sama temen nggak sih atau sama konsumen yang lain nggak sih? Saya rasa iya ya Bu, karena waktu kemarin kita di Miniso, saya sempat melihat 2 anak kecil gitu Mhm, ya, berusia sekitar 8 tahun, sebut oke. saja si A dan si B. Si Mhm, A ini pengen, membeli sebuah buku tulis gitu ya, mhm, cuman dia bingung mau warna biru atau mhm, warna pink. Akhirnya si B oke. ini temennya, Kasih merekomendasikan saran, heeh, untuk beli mhm, yang warna biru aja karena mhm, desainnya lebih bagus. Nah, dari hal itu kita bisa lihat ya, kalau konsumen itu yang berbelanja sama teman-temannya itu cenderung lebih terbuka terhadap iya rekomendasi. Nah, betul. mereka ini saling memberikan saran mengenai produk yang bagus atau sedang diskon dan ini adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, jadi rekomendasi dari orang terdekat
dari teman, dari sahabat, atau mungkin pada saat mereka ke sana mereka jalan sama keluarga juga ternyata bisa mempengaruhi ya Iya, bisa keputusan pembelian mempengaruhi, betul konsumen. Ibu. Oke, Aulia, berhubung waktu kita terbatas, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita mengenai perilaku konsumennya di Miniso gitu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa ternyata Miniso ini bisa menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik bagi konsumen gitu ya, karena ada aspek estetika, kemudian kepraktisan, nilai sosial gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kontroversi, ternyata nggak terlalu berpengaruh ya sekarang pada akhirnya karena tadi konsumen, yang penting udah dapat barang yang estetik dengan harga yang murah, ya terserah deh mau dari mana Iya. ini produknya gitu ya. Jadi bukan jadi masalah lagi untuk konsumen. Kemudian kita juga tadi membahas tentang ternyata antara konsumen pria dan wanita yang datang berbelanja ke Miniso juga berbeda gitu ya. Kalau pria lebih efektif, efisien, lebih satset-satset gitu ya. Mhm. Jadi datang ke toko udah tahu mau beli apa ya langsung beli gitu ya. Jadi nggak lihat-lihat yang lain. Berbeda sama konsumen wanita yang kalau datang ke store tertentu yang store-nya lucu gitu ya, menarik itu pasti lihat-lihat dulu, muter-muter dulu gitu ya, Iya, lihat-lihat betul. barang. Oke, terima kasih Aulia untuk kesediaannya ngobrol bersama saya di podcast pada siang hari ini. Nah, untuk teman-teman soulmate, semoga apa yang saya bahas bersama Aulia bisa memberikan wawasan yang baru untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Made Channel ini. Ya, sekali lagi terima kasih Aulia. Kita Terima kasih sapa Ibu. soulmate Boleh bersama-sama ya. boleh, ayo Ibu. Satu, dua, tiga. Good Good day, day, Mates. mates.